Peristiwa 59 tahun lalu itu tetap saja masih menjadi tanda tanya keluarga besar Aidit. Apa sebenarnya peran Aidit dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 itu? Peran Aidit dalam KUP 30 September 1965 memang masih misteri. Sejumlah sejarawan, juga sejumlah kalangan militer yakin, PKI dalam penculikan dan pembunuhan 7 jenderal Angkatan Darat. Karena PKI terlibat, maka Aidit pun, sebagai ketua komite sentral, dituding sebagai otaknya. Murad Aidit, adik kandung Aidit berkisah, pada malam berdarah itu tak ada tanda-tanda atau kesibukan khusus di rumah Aidit. Malah saya dipesan mematikan lampu, kata Murad. Menjelang peristiwa gerakan 30 September itu, Murad memang menginap di rumah Aidit di Pegangsaan Barat, Jakarta Pusat. Rumah Aidit sepi, sampai sekarang saya lebih bisa menerima tragedi itu, karena ada pengkhianat dalam tubuh PKI, katanya. Dia tidak yakin abangnya yang memerintahkan pembunuhan para jenderal. Aidit mengawali karir politiknya dari Asrama Menteng 31, asrama yang dikenal sebagai sarang pemuda garis keras pada awal kemerdekaan. Di tempat ini berdiam, antara lain, anak Marhaen Hanafi, pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba, Adam Malik, Sayuti Melik, pengetik naskah proklamasi. Para penghuni Menteng 31 sempat menculik Soekarno dan memaksa si Bung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sesuatu yang kemudian ditolak Bung Karno. Di kelompok Menteng 31, Aidit sangat dekat dengan Wikana, seorang pemuda sosialis. Aidit disebut-sebut juga berperan dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pasca pemberontakan yang gagal itu, ia sempat dijebloskan ke penjara Wirogunan, Yogyakarta. Ketika terjadi agresi Belanda, ia kabur dari penjara dan tinggal di Vietnam Utara. Tentang kepergiannya ke Vietnam, ada pendapat lain. Ada yang menyebut bahwa sebenarnya ia hanya mondar-mandir Jakarta Medan. Yang pasti, pada pertengahan tahun 1950, Aidit, yang saat itu berusia 27 tahun, muncul lagi. Bersama M.H. Lukman, 30 tahun, Sudisman, 30 tahun, dan Nyoto, 23 tahun, ia memindahkan kantor PKI dari Yogyakarta ke Jakarta. Bisa dibilang, dalam kurun waktu inilah karir politik Aidit sesungguhnya dimulai. Momentum konsolidasi partai terjadi ketika meletus kerusuhan petani di Tanjung Morawa, Sumatera Utara, 6 Juni 1953. Kerusuhan yang digerakkan kader PKI itu menjatuhkan Kabinet Wilopo. Kesuksesan ini memompa semangat baru ke tubuh partai tersebut. Bersama kelompok muda partai, Aidit menyingkirkan tokoh-tokoh lama partai. Pada Kongres PKI tahun 1954, pengurus PKI beralih ke generasi muda. Tokoh partai semacam Tan Ling Jie dan Alimin disingkirkan. Pada Kongres itu, Aidit dikukuhkan menjadi Sekretaris Jenderal PKI. Aidit lantas meluncurkan dokumen perjuangan partai berjudul Jalan Baru yang harus ditempuh untuk memenangkan revolusi. Aidit juga membangun aliansi kekuatan dengan Partai Nasional Indonesia untuk memperkuat PKI. PNI dipilih karena, selain sama-sama anti-Barat, juga ada figur Soekarno yang bisa dipakai mengatasi tekanan lawan-lawan politik mereka. Puncak kerjasama terjadi pada masa Sidik Joyo Soekarto memimpin PNI. Saat itu disepakati bahwa PNI tidak akan mengganggu PKI dalam rangka membangun partai. Menurut Ganis Harsono, seorang diplomat senior Indonesia dalam autobiografinya, Cakrawala Politik Era Soekarno, strategi ini berhasil menyandera Bung Karno. Ada kesan bahwa Bung Karno berdiri di depan PKI, sekaligus memberi citra PKI pendukung revolusi Bung Karno dan Pancasila. Kerja keras Aidit membuahkan hasil. Pada pemilu tahun 1955, PKI masuk 4 besar setelah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Di masa ini PKI menjadi partai komunis terbesar di negara non-komunis, dan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Cina. PKI terus maju. Pada tahun itu juga, partai ini menerbitkan dokumen perjuangan, metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Bentuk pertama, perjuangan gerilya di desa-desa oleh kaum buruh dan petani. Kedua, perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh di bidang transportasi. Ketiga, pembinaan intensif di kalangan kekuatan bersenjata, yakni TNI. Pada tahun 1964, PKI membentuk biro khusus yang langsung dibawahi Aidit sebagai Ketua Komite Sentral PKI.
Tugas biro ini mematangkan situasi untuk merebut kekuasaan dan infiltrasi ke tubuh TNI. Biro Khusus Sentral, demikian namanya, dipimpin Syam Kamaruzzaman. Tak sampai setahun, Biro Khusus berhasil menyelusup ke dalam TNI, khususnya Angkatan Darat. Pada Juli 1965, seiring dengan merebaknya kabar kesehatan Bung Karno memburuk, suhu politik tanah air makin panas pula. Sebuah berita dari Dr. RRC yang merawat Presiden datang, Bung Karno akan lumpuh atau meninggal dunia. Di Jakarta bertiup rumor menyengat, muncul Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan Bung Karno. Dalam buku putih G30S PKI yang diterbitkan Sekretariat Negara pada tahun 1994, disebutkan bahwa Aidit kemudian menyatakan, gerakan merebut kekuasaan harus dimulai jika tak ingin didahului Dewan Jenderal. Gerakan itu dipimpinnya sendiri. Adapun Syam ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana gerakan. Saat diadili Mahkamah Militer, Syam mengaku dipanggil Aidit pada 12 Agustus 1965. Dalam pertemuan itu, ia diberitahu bahwa Presiden sakit, dan adanya kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan bila Bung Karno mangkat. Menurut Syam, Aidit memerintahkan dia meninjau kekuatan kita. Sejak 6 September 1965, Syam lantas menggelar rapat-rapat di rumahnya dan di rumah Kolonel Alatif, Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam Jaya. Di rapat ini hadir Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, dan Mayor Udara Sujono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Rapat terakhir, 29 September 1965, menyepakati gerakan dimulai 30 September 1965 dengan Untung sebagai pemimpinnya. Dalam wawancara dengan majalah D dan R, 5 April 1999, Alatif menyatakan, gerakan 30 September dirancang untuk menggagalkan upaya KUP Dewan Jenderal. Kami dengar ada pasukan di luar Jakarta yang didatangkan dalam rangka defile Hari Angkatan Bersenjata dengan senjata lengkap. Ini apa? Mau defile saja kok membawa peralatan berat, kata Latif. Karena merasa bakal terjadi sesuatu, para perwira tersebut, yang mengaku terlibat karena loyal pada Soekarno, memilih menjemput anggota Dewan Jenderal untuk dihadapkan ke Soekarno. Menurut Latif, gerakan itu diselewengkan oleh Syam. Rencananya akan dihadapkan hidup-hidup untuk mengklirkan masalah. Apakah memang benar ada Dewan Jenderal, katanya. Tapi, malam hari, saat pasukan Cakrabirawa pimpinan Letnan Dul Arif, anak buah Untung, akan berangkat menuju rumah para jenderal, tiba-tiba, ujar Latif, Syam datang. Bagaimana kalau para jenderal ini membangkang, menolak diajak menghadap presiden, kata Dul Arif. Syam menjawab, para jenderal ditangkap, hidup atau mati. Keesokan harinya, Dul Arif melaporkan kepada Latif dan Jenderal Suparjo bahwa semua telah selesai. Mula-mula mereka saya salami semua, tapi kemudian Dul Arif bilang, semua jenderal mati. Saya betul-betul kaget, tidak begitu rencananya, kata Latif yang mengaku tidak kenal dengan Aidit. Aidit sendiri belum pernah memberi pernyataan tentang hal ini. Ia ditangkap di Desa Sambeng, dekat Solo, Jawa Tengah, pada 22 November 1965 malam, dan esok paginya ditembak mati. Sebelum ditangkap pasukan pimpinan Kolonel Yasir Hadibroto, Aidit dikabarkan sempat membuat pengakuan sebanyak 50 lembar. Pengakuan itu jatuh ke Risuke Hayashi, koresponden koran berbahasa Inggris yang terbit di Tokyo, Asahi Evening News. Menurut Asahi, Aidit mengaku sebagai penanggung jawab tertinggi peristiwa 30 September. Rencana pemberontakan itu sudah mendapat sokongan pejabat PKI lainnya, serta pengurus organisasi rakyat di bawah PKI. Alasan pemberontakan, mereka tak puas dengan sistem yang ada. Rencana KUP semula disepakati 1 Mei 1965, tetapi Lukman, Nyoto, Sakirman dan Nyono, semuanya anggota Komiti Sentral, menentang. Alasannya, persiapan belum selesai. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan Letkol Untung dan sejumlah pengurus lain pada Juni 1965, disepakati mulai Juli 1965 pasukan pemuda rakyat dan Gerwani dikumpulkan di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Pertengahan Agustus, sekembalinya dari perjalanan ke Aljazair dan Peking, Aidit kembali melakukan pertemuan rahasia dengan Lukman, Nyoto, Brigjen Suparjo, dan Letkol Untung. PKI mendapat info bahwa tentara, atas perintah Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, akan memeriksa PKI karena dicurigai mempunyai senjata secara tidak sah. Kami terpaksa mempercepat pelaksanaan Coop d'Etat, kata Aidit. Akhirnya, dipilih tanggal 30 September.
Dalam buku Bayang-Bayang PKI yang disusun tim Institut Studi Arus Informasi, tahun 1999, diduga Aidit tahu adanya peristiwa G30S, karena ia membentuk dua organisasi, PKI Legal dan PKI Ilegal. Biro Khusus adalah badan PKI tidak resmi. Syam bertugas mendekati tentara dan melaporkan hasilnya, khusus hanya kepada Aidit. Hanya, ternyata, tak semua hasil itu dilaporkan Syam. Tentang besarnya peran Aidit dalam peristiwa 30 September ditampik Subandrio. Menurut bekas Wakil Perdana Menteri era Soekarno ini, G30S didalangi tentara, dan PKI terseret lewat tangan Syam. Alasan Subandrio, sejak isu sakitnya Bung Karno merebak, Aidit termasuk yang tahu kabar tentang kesehatan Bung Karno itu bohong. Waktu itu, kata Subandrio, Aidit membawa seorang dokter Cina yang tinggal di Kebayoran Baru. Subandrio dan Leimena, yang juga dokter, ikut memeriksa Soekarno. Kesimpulan mereka sama, Bung Karno cuma masuk angin. Subandrio dalam memoarnya, Kesaksianku tentang G30S, menyesalkan pengadilan yang tidak mengecek ulang kesaksian Syam. Menurut Subandrio, ada 5 orang yang bisa ditanya, Bung Karno, Aidit, dokter Cina yang ia lupa namanya tersebut, Leimena, dan dirinya sendiri. Menurut Subandrio, pada Agustus 1965, kelompok bayangan Soeharto, yakni Ali Murtopo CS, sudah ingin secepatnya memukul PKI. Caranya, mereka melontarkan provokasi-provokasi untuk mendorong PKI mendahului memukul Angkatan Darat. Nyoto membantah pernyataan Aidit. Menurut Nyoto, hubungan PKI dengan gerakan 30 September dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat tidak ada. Saya tidak tahu apapun, sampai-sampai sesudah terjadinya, katanya dalam wawancara dengan Asahi Evening News. Keterangan Nyoto sama dengan komentar Owei Haijun, mantan anggota Komite Sentral. Kami semua tidak tahu apa yang terjadi, kata dia. Presiden Soekarno sendiri menyatakan gestok, gerakan 1 Oktober, demikian istilah Bung Karno, terjadi karena keblingernya pimpinan PKI, lihainya kekuatan Barat atau kekuatan nekolim, neokolonialisme dan imperialisme, serta adanya oknum yang tidak benar. Misteri memang masih melingkupi peristiwa ini. Menurut kami, PKI memang terlibat, tapi terlibat seperti apa? Kata Murad. Setelah puluhan tahun tragedi itu berlalu, pertanyaan itu belum menemukan jawabannya. Setidaknya bagi Murad dan anggota keluarga Aidit yang lain.